Oke, halo teman-teman semuanya. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Trading Dollar. Dan di kesempatan video kali ini ya, saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan indikator Bollinger Band ya. Oke, sebelumnya saya akan hapus dulu indikator yang ini semuanya. Nah, jadi tampilannya seperti ini ketika kita tidak menggunakan indikator ya. Jadi tampilannya hanya berupa candlestick seperti ini ya. Jadi kalau seperti ini kita itu seperti trader yang buta, tidak tahu arah candle ini bakalan kemana ya kan? Karena tidak ada rambu-rambunya teman-teman. Jadi di sini saya akan pasang satu indikator, yaitu Bollinger Band ya, ini teman-teman. Yang ini ya. Nah, dan di sini untuk settingannya, untuk di periode ini kita setting di angka 20 ya. Tambahkan seperti ini sampai 20. Dan untuk settingan yang deviasi ini kita setting di angka 2 ya. Untuk warna teman-teman terserah saja ya. Di sini saya akan menggunakan warna ini ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi seperti ini tampilannya. Ini adalah indikator Bollinger Band di periode 20 ya. Jadi tampilannya seperti ini. Selanjutnya bagaimana sih cara menggunakannya? Oke teman-teman, langsung aja ya kita bahas. Tapi sebelum saya melanjutkannya, buat teman-teman semua yang mau belajar trading seperti ini, kita bisa menghasilkan uang hanya dari handphone ya. Tapi kalau lebih baik lagi bisa menggunakan tablet ataupun laptop atau komputer ya teman-teman, supaya tampilannya lebih besar dan lebih lengkap lagi. Oke. Untuk pendaftarannya nanti linknya ya, saya sarankan teman-teman menggunakan link resmi yang sudah saya sediakan, tautannya di deskripsi di video ini ya. Baik teman-teman, kita langsung aja bagaimana cara menggunakan indikator Bollinger Band. Oke, sebelumnya di sini saya akan setting di angka 280.000 aja ya. Sebelumnya saya bukan kemarin ya, tadi ya, hari ini juga saya sudah melakukan uji coba untuk penarikan ya teman-teman, tapi udah bisa ya, udah landing ya. Jadi kita tinggal trading aja, cari profit ya teman-teman. Oke, jadi untuk indikator Bollinger Band ini teman-teman ya, itu gunanya adalah untuk mengetahui arah candle ya teman-teman. Apakah candle itu sudah mencapai harga tertinggi atau apakah candle itu sudah mencapai harga terendahnya teman-teman ya. Dan untuk di garis yang tengah ini teman-teman, garis yang tengah ini itu juga ada fungsinya teman-teman. Itu fungsinya adalah untuk follow the trend ataupun untuk penerusan ya teman-teman ya. Oke, jadi kita langsung praktek aja ya. Jadi untuk indikator ini teman-teman ya, yang atas ini ketika candlenya sudah mencapai udah menyentuh garis yang atas ini teman-teman, garis atas Bollinger Band ini, itu artinya bahwa pergerakan candle itu sudah mencapai harga tertinggi. Dan secara teknikalnya ketika candle sudah menyentuh di harga tertinggi, biasanya dia akan turun lagi teman-teman ya. Jadi kita bisa menganalisa atau membuat prediksi atau open posisi turunnya. Begitu juga sebaliknya teman-teman. Ketika candle sudah menyentuh di garis paling bawah ini teman-teman, itu artinya bahwa harga sudah menyentuh di harga terendah. Biasanya kalau sudah menyentuh di harga terendah, secara teknikalnya candle akan naik kembali teman-teman ya. Dan itu adalah analisa sederhananya teman-teman. Oke, jadi kita buktikan dulu ya.
Ini di market crypto IDX. Kita coba di market Afrika Knockout Index. Nah ini ya, ini teman-teman bisa perhatikan di sini ya, ketika candlenya menyentuh di harga di garis bawah ini ya, lihat candlenya naik lagi kan. Nah, gitu juga sebaliknya teman-teman, ketika candle menyentuh di garis paling atas itu, lihat candlenya turun ya kan, seperti itu ya. Nah seperti itu. Terus nanti saya di video selanjutnya saya akan menjelaskan garis yang tengah ini teman-teman ya, garis yang tengah ini saya jelaskan di video selanjutnya ya, supaya videonya itu tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu bertele-tele ya. Jadi sekarang kita langsung praktekkan saja teman-teman. Kita mencari momen dimana ada momen yang menyentuh di garis bawah ataupun di garis atas ya. Kita cari di marketnya dulu. Wow, ini saya dapat profit 90% nih teman-teman. Oke, ini kayaknya belum ya. Kita ini kita hapus dulu. Ini boleh ini teman-teman ya, dia mulai naik, turun lagi. Kalau seperti ini kita jangan teman-teman, kita lewati saja karena pergerakannya terlalu agresif ya. Kita cari di mata uang aja. Nah ini boleh ini teman-teman ya, ini boleh ini teman-teman, lihat ini di sini sudah ada momen bahwa candlenya menyentuh di garis paling atas ya, dan sudah ada 2 candle membentuk candle merah. Kita bisa open posisi turun ya. Oke, set. Candlenya agresif sekali nih teman-teman. Semoga bisa langsung profit ya. Ngeri teman-teman. Mengerikan ya, candlenya malah naik nih teman-teman. Oke. Jadi seperti ini ya tampilan kalau kita main di HP Android ya, kecil sekali kalau di layar HP-nya. Dia malah naik teman-teman. Oke. Ya loss ya, tuh dia malah naik ya. Oke, nggak apa. Jadi di analisa kali ini salah ya. Kita buang aja ini. Kita buang aja. Ini juga udah ini. Oke. Ini sulit ya. Kita jangan trading di momen candle seperti ini teman-teman. Candlenya sangat kecil-kecil. Kita sabar aja dulu, cari momennya teman-teman ya. Sepertinya ini boleh teman-teman. Oke. Kita boleh open posisi turun ya. Set. Ini saya kompensasi di angka 700.000 ya. Semoga ini langsung profit teman-teman. Oke. Ini udah mulai turun-turun ya, tapi ini candlenya kayaknya fluktuatif banget naik turunnya ini teman-teman. Jadi jantungnya ini benar-benar deg-degan saya nih ya.
Oke, biarkan aja dia, nggak usah bergerak ya. Aduh, deg-degan sekali saya ini teman. Detik-detik terakhir ini ya, anjay. Oke, profit teman-teman ya. Nah, profit ya. Jadi open posisi pertama tadi loss, open posisi kedua ini profit. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ketika kita membuat analisa dengan bantuan indikator Bollinger Band di periode 20 ya. Jadi penjelasannya tadi seperti yang saya jelaskan di awal video tadi. Semoga teman-teman menyimak ya, jadi bisa mempraktekkan di real trading kalian ya. Dan oh ya, tadi saya juga sudah melakukan WD teman-teman ya. Ini kita coba cek. Nah ini ya, ini waktu itu depositnya tanggal 12 Juni ya, 14 juta langsung. Tujuan saya deposit 14 juta ini supaya akun saya langsung mencapai VIP teman-teman. Kemudian hari ini ya tanggal 17 ini saya WD teman-teman ya, dan cuman 2.500.000 ini saya WD nya segini aja untuk memastikan bahwa rekening yang saya gunakan untuk depo dan untuk WD ini bisa berjalan sinkron ya teman-teman. Artinya depo dan WD sudah berhasil, jadi untuk seterusnya pasti akan berhasil terus teman-teman ya. Jadi nggak usah bingung ya. Nanti kalau misalnya teman-teman bingung gimana cara WD, gimana cara deposit, tulis aja di kolom komentar dan nanti akan saya bantu buatkan videonya ya. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini ya teman-teman. Semoga bisa membantu mempermudah kalian menganalisa trading kalian. Oke, tetap semangat, selalu positif dan selalu belajar terus teman-teman.